Nama saya Amelia Ardan, semester 5, ingin menjawab pertanyaan UTS Sosiologi Hukum. Pertanyaan yang pertama, sebutkan dan jelaskan objek kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi adalah proses interaksi manusia di dalam masyarakat dan produk dari interaksi sosial di dalam masyarakat. Objek kajian sosiologi terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah seluruh aspek kehidupan sosial, termasuk proses interaksi antar manusia dan gejala atau fenomena yang mempengaruhi kehidupan sosial. Objek material sosiologi dapat berupa objek fisik dan non-fisik. Contoh objek fisik sosiologi adalah rumah, sekolah, kendaraan, uang, dan lain-lain. Sedangkan objek non-fisik sosiologi adalah gagasan, ide, adat istiadat, keyakinan, dan lain-lain. Kemudian objek formal. Objek formal adalah hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial serta proses yang timbul dari hubungan di dalam masyarakat. Adapun orientasi sosiologi di dalam masyarakat meliputi hal-hal berikut. 1. Keluarga merupakan sokoguru atau tihang dari kelompok masyarakat. 2. Nilai dan norma diperlukan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam melangsungkan hidup di dalam masyarakat. 3. Kehidupan manusia dalam masyarakat banyak dikelilingi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga. Untuk itu, masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang ada. 4. Individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat biasanya mempunyai kecenderungan untuk mengklasifikasikan dirinya secara sosial menurut keturunan, tingkat kemakmuran, pendidikan, jabatan, keanggotaan kelompok, dan status sosial lainnya. 5. Adanya komunikasi yang terjadi dengan masyarakat dan kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan perubahan-perubahan nilai budaya. 6. Saling menghormati dan bekerja sama merupakan tuntutan kemanusiaan. 7. Realisasi kehidupan pribadi banyak dibentuk melalui hubungan dengan yang lainnya. 8. Perbuatan-perbuatan yang dapat diterima oleh suatu masyarakat belum tentu diterima juga, bahkan dapat dianggap tabu bagi masyarakat yang lain. 9. Adanya migrasi atau perpindahan antar bangsa dan masyarakat menimbulkan percampuran budaya antar individu dan kelompok. 9. Lingkungan fisik dan sosial sekitar dapat mempengaruhi kehidupan manusia, begitu pula sebaliknya. 11. Perkembangan zaman juga ikut memperluas objek kajian sosiologi. Akibatnya, gejala sosial yang terjadi di masyarakat pun lebih beragam dan kompleks. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan hukum pembangunan menurut Muchtar Kusumaatmadja. Muchtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, mengingat fungsinya sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Muchtar Kusumaatmadja juga mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Ada dua dimensi sebagai ini teori hukum pembangunan yang diciptakan oleh Muchtar Kusumaatmadja. Yang ke satu, ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya. Kedua, hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti menyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki arah pembaharuan.
Muhtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Teori hukum pembangunan dari Profesor Dr. Kusumaatmadja merupakan salah satu teori hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya, teori hukum pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan oleh Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan mengenai hukum sebagai rekayasa. Menurut Rescue Fund, hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Ini bertentangan dengan masa sosiologi awal yang mendasarkan pada pendapat bahwa itu harus disesuaikan dengan masyarakat. Hukum seharusnya mencerminkan tingkah laku masyarakat. Aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum itu sangat terang. Hukum itu ada di depan Fund. Menurut Fund, hukum juga sebagai alat rekayasa. Setiap pemerintah membuat suatu aturan-aturan yang walaupun tidak ada dalam kondisi masyarakat atau tidak. Sebetulnya masyarakat sudah tahu kondisinya tetapi tidak menerapkannya. Jadi, sesuatu yang diatur oleh hukum sebagai rekayasa itu bukan menciptakan yang baru, tetapi mendorong perubahan yang diketahui oleh masyarakat yang lebih cepat. Rekayasa sosial merupakan alat yang mampu mengintegrasi masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya tujuan yaitu perubahan ataupun mengendalikan stagnasi akibat keadaan yang telah memenuhi syarat sebagai masyarakat yang sejahtera. Di sisi lain, rekayasa sosial kerap menjadi alat utama untuk mengembangkan isu-isu lainnya, seperti tindakan preventif terhadap ancaman seperti yang terjadi ketika Perang 1 dan Perang 2, di mana pemerintah Blok Timur menganggap adanya ekspansi politik besar-besaran yang dilakukan pihak Amerika, dan hal ini Blok Barat sehingga mencari celah peperangan meskipun isu adanya westernisasi ini tidak diakui pada sidang PBB di Jenewa. Namun bila menilik dari masing-masing pihak, maka yang akan ditemukan adalah keragaman yang satu dengan yang lainnya, yaitu keragaman ideologi. Terpecahnya kedua blok dan rampungnya negara di masing-masing blok ini merupakan hasil dari rekayasa sosial di mana dari masing-masing pihak berusaha mengintegrasi diri bersama anggotanya. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial disebut sebagai a tool of engineering yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini, lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya. Ahmad Ali menyatakan adanya kerugian dan keuntungan fungsi sebagai alat rekayasa sosial, seperti yang diungkapkan bahwa contoh dampak positif penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial. 1. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1954 yang menetapkan bahwa orang kulit hitam harus dipersamakan dengan orang kulit putih. Kedua, undang-undang dan peraturan-peraturan lain mengenai lingkungan hidup dan sebagainya. Dampak negatif dari penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial adalah yang hanya membawa keuntungan bagi sebagian kecil warga masyarakat dunia, justru merugikan sebagian besar warga masyarakat lainnya. Dengan pandangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa fungsi hukum sebagai sarana atau alat rekayasa sosial dalam aplikasinya perlu dilakukan secara ekstra hati-hati.
sehingga sejauh mungkin tidak membawa dampak negatif sebagaimana yang dikhawatirkan, dan bahkan jika perlu dalam pelaksanaannya benar-benar tidak akan melahirkan dampak seperti tersebut. Sekian penjelasan dari saya.